Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik sekalian, saya akan melanjutkan kuliah mengenai pilihan penyelesaian sengketa. Baik. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kita telah sampai pada syarat arbitrase, ya. Yang kemarin itu di sini telah dilakukan ABS, negosiasi, mediasi, dan konsultasi. Nah, kemarin kita membahas mengenai syarat arbitrase. Ada perjanjian atau kontrak ditentukan dan diberi wewenang oleh para pihak sendiri, dimuat dalam perjanjian kontrak dan ditandatanganinya sendiri. Sengketa yang diselesaikan hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir, telah dilakukan APS, alternatif penyelesaian sengketa, berupa negosiasi atau mediasi atau bahkan konsultasi. Ya. Nah, saya akan lanjutkan dari pertemuan kemarin. Oke. Begini lagi. Baik. Oke. Ini ya, ABS telah dilakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan konsultasi. Oke, ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase. Jadi, pertama, jika ada sengketa, alurnya seperti ini. Sengketa atau beda pendapat, maka jalur yang dilakukan adalah jalur non-litigasi. Dilaksanakan 14 hari dan ditulis dalam kesepakatan. Jadi ini sebagai perjanjian aksesorir, perjanjian tambahan, atau perjanjian ikutan dalam perjanjian pokoknya. Dan disebutkan sebagai nanti penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara arbitrase atau non-litigasi. Nah, yang kedua, maka sepakat tadi dapat mengangkat seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator. Jadi, dalam 14 hari ini silakan kemudian mencari mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mediator tersebut berfungsi untuk mendamaikan keduanya, mencari informasi yang ada, apa sebab musababnya, dan dibuka. Oh, ini benar nggak? Oh, benar. Oh, ini salah nggak? Salah. Oh, ini sesuai nggak? Sesuai. Begitu. Kemudian dicari titik temunya, permasalahannya ada di mana. Gitu. Nah, yang ketiga, jika belum sepakat, dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Mediatornya ini dilakukan oleh menghubungi sebuah lembaga mediator, arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Nah, dalam waktu 7 hari, paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dimulai. Paling lama 30 hari harus ada kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Ini merupakan kesepakatan final, didaftarkan di PN, dan paling lama 30 hari sejak tanda tangan, 30 hari sejak didaftarkan, pokok sengketa harus telah diselesaikan. Jadi begitu.
Jadi mediasi dulu, setelah mediasi baru kemudian dilakukan mediator melalui lembaga arbitrase. Mediator ini kemudian pihak yang dituju. Nah, setelah itu dari lembaga mediator dilakukan 7 hari untuk memediasi dan paling lama 30 hari harus telah selesai, disepakati secara tertulis dan ditandatangani semua pihak. Nah, putusan dari mediasi tersebut, putusan dari arbitrase tersebut kemudian harus disepakati secara final. Dan untuk melaksanakan eksekusinya, tidak bisa kemudian lembaga arbitrase melakukan eksekusi sendiri. Harus didaftarkan di pengadilan negeri sebagai putusan yang sah, paling lama 30 hari sejak ditandatangani. Maka 30 hari sejak didaftarkan, pokok sengketa harus segera diselesaikan, dilaksanakan oleh para pihak. Baik ya, jadi dilakukan non-litigasi dulu, dilakukan mediasi dulu, setelah itu baru kemudian dilakukan pendaftaran di arbitrase dengan menunjuk mediator atau hakim yang akan memediasi sengketa tersebut. Nah, paling lama 7 hari usaha mediasi harus dimulai. Paling lama ini berarti sudah ada jangka waktunya oleh undang-undang bahwa sidang itu paling lama 30 hari. 7 hari sejak pendaftaran maka sudah harus dimulai. Dan kesepakatannya adalah kesepakatan final dan eksekusinya dilakukan secara pendaftaran DPN selama 30 hari sejak ditandatangani. Paling lama. Dan 30 hari sejak didaftarkan pokok sengketa di pengadilan negeri, maka harus telah selesai dilaksanakan oleh para pihak. Ya, baik. Produknya arbitrase itu ada 2. Yang pertama adalah pendapat yang mengikat, yang kedua putusan arbitrase. Pendapat yang mengikat itu seperti konsultasi. Ya, kemudian apalagi nanti akan kita bahas selanjutnya. Apa itu pendapat yang mengikat? Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 8 dan pasal 52 dan pasal 53. Lembaga arbitrase, pendapat yang mengikat itu begini. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Ya, menerima permintaan. Jadi ada yang meminta yang diajukan oleh para pihak. Yang mengajukan adalah para pihak. Boleh kuasa hukumnya, boleh wakilnya. Dalam suatu perjanjian yang diikat hubungan hukum mereka adalah perjanjian. Untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat, binding opinion. Jadi binding itu ikatan, pendapat itu opinion. Binding opinion. Mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Mengenai persoalan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas. Penafsiran ketentuan yang kurang jelas. Penambahan atau perubahan pada ketentuan hubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain sebagainya. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak bertindak bertentangan, yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Jadi suatu peristiwa hukum itu pasti timbul sesuatu di luar dugaannya. Kadang salah satu pihak juga yang berpengalaman, maksud saya, tidak memberikan suatu informasi yang lengkap. Saya lupa ya, minggu lalu saya sudah contohkan, tidak. Ada perusahaan buyer Indonesia yang mengimpor bahan kimia cair. Ternyata di Indonesia itu
dibuka tidak cair lagi, melainkan menjadi padat. Hal ini disebabkan karena perlakuan kontainer itu tidak seharusnya ditaruh di bawah. Dia seharusnya di 2 atau 3 tingkat dari kontainer bawahnya. Artinya ada jarak dengan air laut atau keasaman air. Nah, ini kadang tidak disampaikan di dalam perjanjian, sehingga apa yang dibeli, sesuatu ini, hal tertentu ini ya, kalau dalam perjanjian 1320 poin 3-nya, hal tertentunya ini berbeda yang datang antara yang dipesan dan barang yang datang, sehingga menimbulkan penafsiran yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan baru. Keadaan baru inilah yang kemudian, wah, pastinya saya merugi dong dengan kondisi ini. Nah, dengan demikian perlu adanya pihak ketiga atau arbitrase untuk memberikan suatu keadilan bagi kedua belah pihak. Karena apa? Resikonya itu adalah kedua belah pihak. Begitu. Baik. Ini bisa dibawa ke kasus yang bermacam-macam, sehingga contoh penafsiran tentang ketentuan yang kurang jelas. Kapan seseorang itu dapat dianggap telah menyelesaikan suatu kewajibannya? Nah, dalam hal jual beli, dalam hal sewa menyewa, dalam hal pengiriman barang, berbeda-beda. Contohnya demikian. Barang itu dinyatakan selesai atau tuntas dalam hal jual beli, kapan? Apakah ketika barang itu diterima, ataukah ketika barang itu sudah diterima dan berfungsi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Nah, jual putus atau jual lepas seperti ini, maka antara deskripsi awal dan deskripsi akhir, deskripsi awal itu ketika ditawarkan dengan deskripsi akhir, dengan apa yang telah diterimakan oleh si penerima barang, ya kan? Maka ini harus match, harus sama. Ketika sama, artinya tidak ada yang dirugikan. Tapi kemudian salah satu pihak bisa mengatakan, loh saya kan dalam penerimaan barang tidak mengatakan demikian, loh tidak bisa. Maka ketika timbul sengketa dengan ketentuan yang kurang jelas, artinya sebelumnya tidak diatur, maka sewajarnya hakim akan memberikan opinion atau pendapatnya agar memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Bukan berarti apa yang telah ditentukan di dalam perjanjian itu kemudian tidak ada. Namun kita tahu bahwa perjanjian yang kita buat itu ada yang namanya KUH Perdata, ada Aanvullendrecht, yaitu dia yang sebagai pelengkap, yang bersifat sebagai melengkapi perjanjian yang telah ada, yaitu yang diatur di dalam KUH Perdata. Sehingga harapannya apabila ada suatu ketentuan yang kurang jelas, maka hakim bisa mengambil, bisa kemudian mengkombinasikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata. Atau mungkin penambahan atau perubahan pada ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan yang baru. Lah, keadaan yang baru yang tadi saya sampaikan, untuk barang ini dikirim dalam bentuk cair, tapi nyampe di pelabuhan Indonesia, bentuknya sudah padat karena sudah terkontaminasi dengan itu. Nah, siapa yang akan menanggung risiko? Nah, tergantung dari kedua belah pihak, apakah itu diperjanjikan atau tidak, apakah kemudian ini menjadi faktor yang disembunyikan untuk mendapatkan kerugian bagi pihak lain dan sebagainya, kita tidak tahu. Karena tergantung dari situasi dan kondisi dan kejujuran dan etikat baik antar pihak di dalam perjanjian arbitrase tersebut. Ya apa kayak gini ya, maaf ya. Jadi yang pertama,
Tanpa adanya suatu sengketa pun, arbitrase dapat memberikan konsultasi dalam opini, bentuknya opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang melakukannya. Nah, ini diatur di dalam pasal 52 dan pasal 53. Pasal 52 menyatakan para pihak, oke kan? Perjanjian untuk 1320 bagian pertama pasti ada pihak. Dalam suatu perjanjian, nah, sudah disebutkan perjanjian, berhak untuk memohon pendapat mengikat, berhak memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum mereka. Hubungan hukum mereka yang ditandai dengan apa? Minggu kemarin yang ditandai dengan perjanjian. Hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Oke ya. Jadi ini hak dari para pihak untuk mendapatkan permohonan pendapat atau pendapat hukum. 53 terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Ya. Ini sesuai dengan putusan finalnya dari arbitrase itu sendiri. Jika ini masih bisa digugat, maka yang terjadi adalah arbitrase bukan final and binding gitu ya. Tidak merupakan putusan final, tapi masih bisa digugat kembali. Nah, itu yang pendapat yang mengikat, ya, produknya yang pertama. Nah, ini saya pindahkan biar tidak mengganggu. Baik, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal yang disebabkan oleh keadaan satu, meninggalnya salah satu pihak. Baik, perjanjian ini sebagaimana perjanjian, asas dari perjanjian adalah pacta sunt servanda. Janji harus ditepati, ya kan? Ketika meninggalnya suatu pihak, salah satu pihak, maka kan pasti ada penerusnya. Entah itu disebutkan atau tidak di dalam perjanjian. Maka dari itu ahli waris, kalau ini adalah perorangan, maka ahli waris itu bisa mendapatkan dua warisan. Pertama, warisan harta, yang kedua adalah warisan utang. Ya kan? Nah, dia harus mengikuti atau menjalankan warisan tersebut. Contohnya, kalau dalam hal ini ada perjanjian arbitrase, perjanjian jual beli misalnya, maka dia tidak bisa kemudian kalau tidak menggunakan nama pribadi pasti menggunakan nama badan hukum atau badan usaha. Maka badan hukum atau badan usaha tersebut kan pasti ada perwakilannya. Atau perusahaan tersebut pasti ada direksinya, ada komisarisnya, ada direksi 1, 2, 3, dan ada pelaksananya. Maka meninggalnya salah satu pihak harus diteruskan oleh ahli warisnya atau pelaksana harian dari perusahaan atau badan usaha tersebut atau badan hukum tersebut. Karena sifat dari itu adalah organisasi. Maka dengan demikian tidak masalah apabila pihak yang yang ada di dalam perjanjian tersebut meninggal dan tidak menjadi masalah untuk melaksanakan memenuhi kewajiban dari apa yang telah ditentukan. Baik ya. Yang kedua, bangkrutnya salah satu pihak. Bangkrutnya salah satu pihak itu dapat disebabkan karena bisa jadi karena pilot ya, atau karena yang lain, atau karena dia sudah tidak bisa membayarkan hutang. Namun dengan demikian, yang namanya hutang dengan prinsip yang tadi, janji adalah hutang atau hutang harus dibayarkan,
Maka bangkrutnya salah satu pihak tidak menyebabkan seseorang itu membatalkan atau bangkrutnya itu menyebabkan pembatalan perjanjian arbitrase. Jadi perjanjian arbitrase ini jalan terus. Putusan dari kepailitan itu tidak bisa menghentikan perjanjian arbitrase. Kenapa? Karena ini hak yang telah ditetapkan. Hak yang telah ditetapkan 1338 menyatakan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Maka bangkrutnya salah satu pihak tidak kemudian menghilangkan pihak lain dalam menggugat melalui arbitrase kepada pihak yang bangkrut tersebut. Karena 1131, 1132, 1131 KUH Perdata itu mengatakan barang debitur atau kredit bisa lupa. Barang debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan perutangannya. Nah, itu. Coba nanti dilihat lagi di dalam KUH Perdata 1131. Baik, yang selanjutnya adalah novasi. Apa itu novasi? Jadi perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan novasi. Kita klik novasinya ya. Ketemu sama ikon apa ini, lucu juga ya. Ya, ini dia novasi. Novasi adalah pembaruan utang. Ya. Novasi di dalam KUH Perdata singkatnya adalah pembaruan utang. 3 macam pembaruan utang. Yang pertama, bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karenanya. Apa ya maksudnya? Bila seorang debitur, ada debitur, membuat suatu perikatan utang baru. Debitur membuat perjanjian utang baru untuk kepentingan kreditur. Saya, 3 ini saya. Yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karenanya. Yang kedua, baca dulu deh. Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditor dibebaskan dari perikatannya. Yang ketiga, bila sebagai akibat persetujuan baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya. Oke, sudah ngerti belum? Jadi maksudnya begini, bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karenanya. Debitur membuat suatu perikatan hutang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karena utang piutang tersebut. Jadi ada seorang debitur. Jadi ada debitur, kreditur. Nah, debitur ini kemudian menjual hutangnya kepada pihak lain, debitur baru. Untuk kepentingan si kreditur ini. Ya kan? Jadi dia utang
untuk bayar utang. Gitu loh. Menggantikan kredit utang lama menjadi yang dihapuskan karenanya. Jadi begini, ini ada piutang, ini ada kreditor, debitor. Debitor ini kemudian nyari utangan di luar untuk memenuhi utang kreditor. Nah, jadi dia utang untuk nutupin utang, gali lubang, tutup lubang, bikin lubang lagi untuk nutupin utang, begitu kan? Oke, jadi hutangnya itu sebenarnya tidak di sini, tapi sebenarnya kan di sini, setelahnya ini, gitu kan? Jadi tidak di sini, tapi setelah ini, sama ini sudah tidak ada hutang piutang. Tapi ada orang baru atau debitur baru yang menanggung utangnya debitur ini. Contohnya begini, ini K, ini D, ada D lagi. Ini kreditur, ini debitur, debitur ini hutang kepada kreditor, tapi dia tidak bisa bayar, maka dia hutang pada debitur yang lain. Seolah-olah debitur yang lain itu, new debitur ini kan kalau kemudian jaminannya adalah tanah, maka tanah kan diberikan ke sini. Nah, kalau novasi boleh, tapi kalau arbitrase nggak bisa. Paham ya? Kreditor, debitur punya utang, debitur nggak bisa bayar, utang ke debitur dua ini menggantikan debitur satu untuk membayar hutangnya ini, tapi inovasi pertama, pembaruan utang. Tapi debitur kedua ini bukan sebagai pihak dalam arbitrase. Maka yang tetap menjadi pihak dalam arbitrase adalah debitur ini, debitur pertama. Paham ya? Yang kedua, bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya. Seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan perikatannya. Dalam KUH Perdata ini ngomong KUH Perdata dulu. Debitur, ini ada kreditur, ada debitur. Udah, ini sudah nggak kuat nih. Yang bahas nomor 2 ya. Bila seorang debitur baru ini ditunjuk, jadi ini sudah lama, karena lama ini nggak selesai-selesai, maka dicarilah pengganti dari debitur lama ini menjadi debitur lama baru. Disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika sudah disepakati kalau perjanjian perdata, maka debitur lama ini sudah nggak punya, bukan sebagai pihak, maka pihaknya ini yang beralih. Ya, kalau tadi pihaknya tetap, tapi yang kedua pihaknya ini yang beralih, berganti. Pihak debitur baru, pihak debitur baru ini yang menggantikan pihak kredit debitur lama. Pihak ini sudah. Nah, kalau novasi dalam KUH Perdata boleh orang baru, ini orang lama, kreditur lama, ini debitur baru. Ini boleh. Tapi kalau di dalam arbitrase tidak begitu. Dia tidak dianggap sebagai pihak walaupun dia sebagai debitur baru. Ya, begitu ya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Ini kreditur, ini debitur. Ini debitur lama diganti sama debitur baru, ditaruh di sana yang lama. Yang baru kemudian datang. Loh, sepakatlah kreditur dan debitur baru. Kalau dalam novasi KUH Perdata boleh, tapi kalau di dalam arbitrase tidak boleh. Maka kreditur lama yang tetap menjadi pihak di dalam perjanjian. Yang ketiga, bila sebagai akibat
persetujuan baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya. Jadi ada debitur dan ada kreditur dan debitur. Krediturnya yang lama, krediturnya ini yang diganti. Sehingga kalau tadi itu debiturnya yang baru, sekarang krediturnya yang baru. Maka terhadap hal ini debitur dibebaskan dari perikatannya. Nah, kalau di dalam arbitrase tidak boleh. Maka bila sebagai persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama yang terhadapnya debitur tetap ya tidak dibebaskan dari perikatannya. Maka pihak ini hanyalah pihak yang telah ada di dalam perjanjian. Tidak boleh pihak ini dialihkan kepada pihak lain sebagaimana yang ada di dalam novasi KUH Perdata yang diatur dalam pasal 1413 sampai dengan 1424. Ada novasi objektif. Saya pindah dulu. Novasi objektif adalah perikatan yang lama antara kreditur dan debitur diubah menjadi perikatan yang baru. Jadi perjanjiannya yang dirubah. Novasi subjektif adalah objek dari perikatan tidak diubah, tetapi orang lain menjadi kreditur yang baru sebagai pengganti kreditur yang lama atau adanya debitur yang baru sebagai pengganti debitur yang lama. Contohnya kesi dan subrogasi. Nah, ini juga tidak boleh. Oke, kesi itu apa? Pengalian hak atas kebendaan bergerak tidak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga di mana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Pengalian hak atas kebendaan bergerak tidak berwujud. Utang contohnya. Jadi penagihan hutang dialihkan kepada orang lain. Contohnya biasanya berupa piutang atas nama pihak ketiga, di mana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Contohnya begini loh, saya bank. Nah, debitur saya punya banyak hutang. Hutangnya debitur saya itu sekitar 50 juta. Saya jual kepada teman saya, si Sopian, saya punya hak tagih 50 juta kepada orang ini. Nah, tak jual 45 juta. Jadi kamu setelah ini berhak menagih. Nah, itu kesi. Ya. Yang kedua adalah subrogasi. Apa itu subrogasi? Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat dijadikan persetujuan atau karena undang-undang. Jadi begini, pihak hak tagih kepada pihak yang lain, kepada pihak ketiga itu bisa kalau dalam hal apa namanya kuasa gitu. Perpindahan hak kreditur, hak untuk menagih kepada seorang pihak ketiga
yang membayar kepada kreditor. Dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Perpindahan hak kreditor. Jadi kayak begini loh. Ya apa kalau menggambarkannya itu ya. Seseorang itu telah dinyatakan pilot. Maka seseorang yang pilot tersebut ada kuratornya. Kuratornya yaitu atau kuratelenya. Kuratelenya itu orang yang mengatur hutang piutang atau kewajiban-kewajibannya si pihak debitur yang sudah waktunya jatuh tempo untuk membayar perintah pengadilan. Jadi dia itu kalau subrogasi itu kreditornya, jadi kreditornya yang berpindah. Sama kayak yang sesi, tapi dia melakukan jual beli dulu. Jual beli atas hutang-hutangnya. Jadi begini. Itu angel menjelaskannya nih. Jadi kalau papane rada ini kreditur. Ini kreditur. Nah, kreditur ini menjual hak tagihnya kepada kreditur yang lain. Nah, hak tagihnya itu bisa karena perjanjian, persetujuan, bisa karena undang-undang. Ya, kalau Casey, pengalian hak atas kebendaan yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, di mana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Hampir sama di sini. Jadi di sini yang dibayarkan bahwa ini tidak hanya kemudian mengenai benda yang tidak berwujud saja, tetapi ini benda yang berwujud juga bisa. Tetapi untuk Casey sudah dilimitasi bahwa dia hanya untuk benda yang tidak berwujud saja. Oke, hampir mirip kan antara Casey dan subrogasi. Jadi perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Itu tadi penjelasannya. Jadi perpindahan dari kreditur satu ke kreditur yang lain.
yang membayar kepada kreditur yang dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Baik, balik lagi yang tadi, novasi, setelah novasi apa? Insolvensi salah satu pihak. Jadi ketika ada novasi, ini juga tidak terjadi, tidak menjadi dasar pembatalan atau dibatalkan perjanjian arbitrasenya. Yang D insolvensi salah satu pihak. Insolvensi itu apa sih? Baik, insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Ya, debitur yang insolvensi itu adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya. Ini beda dengan pilot ya. Kalau pilot itu masih ada duit untuk membayarnya. Tapi kalau insolvensi ini tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya. Itu bedanya. Nah ini coba pilot. Kepilotan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ada 2 atau lebih kreditur syaratnya kalau kepilotan. Ada sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Ini kalau kepilotan ya. Jadi ada 2 kreditor, sedikitnya 1 utang sudah jatuh tempo tapi tidak bisa dibayarkan. Artinya dia itu sebenarnya masih bisa bayar, namun tidak mau bayar sehingga kemudian harus dipilotkan. Nah, sedangkan insolvensi, debitur yang tidak bisa membayar utang sama sekali kepada semua krediturnya. Dia pasrah ya, bendera putih. Gitu ya. Ya, itu yang bedanya. Tidak mampu membayar sama sekali. Oke. Pewarisan. Tadi yang sudah saya sampaikan, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh karena keadaan pewarisan. Jadi ahli waris pun harus meneruskan perjanjian ini sampai perjanjian ini selesai atau dinyatakan tuntas. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. Jadi apa ya? Kalau seperti ini berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok itu begini penjelasannya. Perjanjian itu kan ada cakap, ada sepakat, ada hal tertentu, ada sebab yang halal. Kalau ayat 1 dan ayat 2-nya tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan. Kalau 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Gitu kan? Nah, itu dipegang dulu. Nah, ini insya Allah diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata. Nah, ketika yang pertama ingin saya jawab dulu bahwa modelnya seperti ini. Bahwa perjanjian arbitrase ini adalah perjanjian aksesorir atau perjanjian ikutan. Sifatnya adalah unik.
hal ini tidak bersifat ikutan atau aksesorir gitu ya. Ya kan? Ini ada perjanjian pokok, ngomong perjanjian jual beli misalnya. Nah, perjanjian tambahannya atau perjanjian ikutannya adalah nanti apabila terdapat sengketa maka penyelesaian melalui arbitrase. Nah, itu maksudnya perjanjian ikutan. Sifatnya unik. Tetapi keunikannya ini bahwa tidak bersifat hanya ikutan saja perjanjian arbitrase ini. Namun perjanjian ini dikecualikan dari perjanjian aksesorir. Dikecualikan artinya tidak sebagai perjanjian ikutan. Ya. Coba kita lihat di dalam pasal 10 Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase. Coba Anda baca. Di situ ada prinsip pemisahan atau separability principle atau prinsip pemisahan. Merupakan doktrin otonom dari klausula arbitrase. Nah, ini seluruh dunia mengakui ini. Perjanjian internasional mengakui ini. Doktrin otonom dari klausula arbitrase. The autonomy of arbitration clause. Jadi, apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, tidak mengakibatkan klausula arbitrase batal. Ya, melainkan tetap eksis. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, apabila perjanjian pokok berakhir atau batal demi hukum misalnya, tidak mengakibatkan klausula arbitrase batal, melainkan tetap eksis, tetap ada. Oke. Secara internasional, hukum ini diakui, peraturan ini atau prinsip ini diakui dalam pasal 16 ayat 1 Model Law 1985 yang menyatakan bahwa klausula arbitrase yang merupakan bagian suatu kontrak. Ulangi lagi. Klausula arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak harus diperlakukan sebagai perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut. Ayo. Jadi ini seolah-olah walaupun perjanjian adalah perjanjian aksesorir, tapi dia adalah perjanjian pokok. Dapat dikatakan demikian. Putusan Majelis Arbitrase yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum, secara hukum tidak menjadikan klausula arbitrase tidak sah. Oke, paham ya? Ini disimpan dulu. Bingungnya disimpan dulu. Jadi, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok itu tidak menjadi batal arbitrase. Contoh yang tadi sampaikan, 1320 itu syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Cakap, sepakat, hal tertentu, sebab yang halal. Kan? 2 yang pertama apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan perjanjian tersebut. Kalau 2 ini maka batal demi hukum. Nah, suatu perjanjian, struktur perjanjian pasti ada yang namanya 1 pihak, yang kedua awalnya, yang ketiga substansi perjanjiannya, entah itu jual beli,
Yang keempat, ini adalah penyelesaian sengketa yang terakhir ini. Nah, penyelesaian sengketa itu bisa dibuat perjanjian terpisah atau bisa dijadikan satu ini. Tetapi ketika dia sudah menyebutkan arbitrase, maka apabila perjanjian pokoknya atau yang telah melanggar 1 dan 2 tadi, 1, 2, 3, dan 4, maka perjanjian arbitrase tetap hidup, tetap ada, tetap eksis. Begitu maksudnya. Ya kan? Hal ini diakui di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 dan tentang arbitrase tadi pasal 16 ayat 1 model law 1985 yang saya bacakan lagi. Klausula arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak harus diperlakukan sebagai perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut, dari substansi-substansi dalam kontrak tersebut. Putusan majelis arbitrase yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum secara hukum tidak menjadikan klausula arbitrase tidak sah. Saya ulangi lagi. Putusan majelis arbitrase yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum, kontrak tidak sah dan batal demi hukum, akhirnya kan ada yang dibatalkan atau batal demi hukum. Tidak sah berarti bisa dikatakan ini perjanjian yang dapat dibatalkan. Melanggar ayat 1 dan ayat 2, 13-20. Oke kan? Secara hukum tidak menjadikan klausula arbitrase tidak sah. Paham ya? Sebelum yang G, saya masuk ke ini dulu. Sebelum G, jadi nanti kembali ke situ lagi. Coba kita lihat pasal ini dia, pasal 1266 yang tadi saya bilang. Syarat batal dianggap selalu tercantum dalam suatu persetujuan yang timbal balik. Ada dua pihak. Andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Paham dengan pasal ini? Oke ya. Penjelasan pertama saya bilang bahwa perjanjian ini adalah perjanjian sesuai perjanjian tambahan. Tapi perjanjian tambahan ini tidak hapus karena hapusnya perjanjian pokok. Jadi dia tidak hapus karena apabila ada orang yang tidak cakap. Dia juga tidak hapus karena orang tersebut harta tertentu dan sebab yang halalnya tidak ada. Perjanjian tetap eksis, arbitrase tetap eksis. Dia dinyatakan batal kapan? Dia dinyatakan batal demi hukum kapan? Ya ketika terjadi pembatalan, diminta pembatalan kepada pengadilan.
Dengan demikian, pengadilan ini pengadilan yang mana adalah pengadilan arbitrase. Tetap dalam pengadilan arbitrase. Ini sifatnya 1266 itu memaksa, tidak boleh disimpangi. Jadi kalau kemudian seorang itu sudah tahu hal tertentunya itu tidak melawan undang-undang, ya tidak bisa kemudian diam saja. Udah diam saja, batal demi hukum. Tidak bisa. Harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Contoh ini, klausula bakunya punyanya seperti ini yang di Bani Arbitrase Indonesia. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase Bani, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan akhir. Sudah nggak ada keputusan lagi. Tidak ada banding-banding lagi. Gitu ya. Jadi sama dengan apa yang disampaikan di Uncitral. Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini atau wan prestasi, pengakhir atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan Uncitral. Artinya bahwa keputusan perjanjian pokok itu harus selesai dan harus diputuskan dengan keputusan arbitrase. Tidak boleh lepas dari itu. Oke ya. Paham sekarang ya? Saya kembali ke yang tadi. Yang F tadi, hapusnya perikatan pokok. Bila mana, kapan terjadi pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut. Contohnya tadi seperti novasi, insolvensi. Nah, sekarang ketika perjanjian tersebut saya sudah tidak sanggup, yang bisa menyelenggarakan adalah si C, A, B, C. B ini harusnya melaksanakan sesuatu. Tapi karena B tidak bisa, maka B menyuruh si C. C kemudian menjalankan, tapi tanggung jawabnya tetap kepada si B. Si B, oke? Yang C tetap menjalankan. Pihaknya adalah B. Di dalam perjanjian, KUH Perdata boleh. Tapi ini tidak kemudian menghilangkan peran si pihak tadi, yang B tadi, untuk bertanggung jawab. Yang H berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Jadi ketika perjanjian pokok itu batal, maka tidak serta-merta membatalkan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tetap eksis. Sebagaimana diatur di dalam pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Oke, dari sudah. Ini sudah. Oke. Sekarang ada juga challenge yang dilakukan putusan bernomor 15 MK ini ya, PUU nomor 12 tahun 2014 yang diajukan oleh Bani. Pasal 17. Jadi pasal yang dimohonkan adalah pasal 17. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Jadi putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur sebagai berikut. 1A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
Oke, dinyatakan palsu atau diakui palsu kata kuncinya. Yang B, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan seperti peninjauan kembali ya. Ingat ya, walaupun sudah MA, maksudnya ini adalah akhir, tapi bisa dilakukan peninjauan kembali. Setelah ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. Nah, ini sudah tidak ada penafsiran lain kalau sudah disebutkan di dalam huruf B. Jadi harus disembunyikan, bukan kemudian tidak disembunyikan. Nah, jadi ada unsur disembunyikan. Yang C, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, ini apa? Menentukan bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu. Berarti pihaknya ini adalah pihak pihak yang bersengketa ya, bukan hakimnya ya. Nah, di bawah ini menyebutkan syarat dari yang harus dilakukan untuk menentukan poin A. Pasal 70 poin A. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Pengadilan ini bukan pengadilan arbitrase. Ya. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Jadi begini. Terhadap putusan arbitrase, maka arbitrase dapat kemudian memeriksa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Jadi, putusan yang telah didaftarkan, tadi kan putusan itu harus didaftarkan maksimal 30 hari. Ya kan? Nah, putusan inilah yang kemudian digugat kembali untuk diketahui bahwa telah terjadi poin A. Ya, saya bacakan kembali. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan. Jadi, alasan pembatalan huruf A, B, C harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini bukan putusan pengadilan ini loh. Putusan pengadilan arbitrase bukan. Ini putusan pengadilan negeri. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dengan demikian, ada dua pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan arbitrase untuk membatalkan dengan alasan pasal 70. Ya. Kemudian di dalamnya harus ada keputusan pengadilan yang lain yang menyatakan bahwa putusan A, B, C yang dimohonkan itu telah diakui palsu atau dinyatakan palsu atau disembunyikan oleh lawan atau dalam pemeriksaan sengketa. Ini yang memutuskan pengadilan lain.
kembali lagi, maka putusan pengadilan pengadilan lain ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Berarti ada dua pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan arbitrase untuk mengajukan pembatalan. Yang kedua adalah pengadilan negeri untuk memeriksa apakah memang palsu ataupun dinyatakan palsu, ataukah disembunyikan, ataukah putusan hasil tipu muslihat. Sehingga putusan ini kemudian dijadikan rujukan dasar bagi putusan arbitrase tadi. Nah, inilah yang kemudian dimohonkan oleh Bahni bahwa ini sangat tidak berkeadilan dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga penjelasan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dihapus, dihilangkan atau dihapuskan atau dicabut, dihilangkan. Baik ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Cukup? Cukup ya. Sudah 1 jam lebih. Terima kasih. Saya mohon maaf. Ada yang lupa tadi. Jadi harus saya baca berulang-ulang mengenai novasi, subrogasi, kesi, subrogasi. Agak mirip sih. Walaupun pasalnya agak jauhan. Dia sudah berantem agak lama. Sudah pisahan tapi ingin balik saja. Jadi mirip-mirip isinya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.